Selamat pagi, salam jumpa lagi untuk Bapak Mama dan anak-anakku yang masih belajar dari rumah. Hari ini kita bertemu kembali di hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Anak-anak di rumah, ambil sikap berdoa yang baik, katupkan tangan di depan dada. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu, memohon berkat-Mu bagi kami semua untuk kegiatan pembelajaran kami dalam masa pandemi ini. Kami masih belajar dari rumah, kiranya Engkau tetap memberikan kami roh semangat-Mu agar kami dapat mengikuti pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru kami dengan tetap semangat menyelesaikan semua tugas yang diberikan untuk kehidupan kami di kemudian hari. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Keluarga kudus dari Nazaret, doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, lindungilah masa muda kami. Para martir usulit, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, lindungilah saya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang terkasih, hari ini kita masih belajar kompetensi dasar yang sama, yaitu mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikatornya berbeda ya anak-anak dengan minggu yang lalu. Kali ini setelah Ibu Elis menjelaskan, anak-anak harus dapat mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Yang kedua, anak-anak dapat menulis pertanyaan berdasarkan informasi. Lalu yang ketiga, anak-anak dapat menyajikan informasi teks yang ditemukan ke dalam peta pikiran. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan, Ibu Elis akan mengulangi sekali lagi apa yang dimaksudkan dengan informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal yang terdapat di dalam teks. Baik anak-anak, informasi terdapat dalam teks dapat diuraikan secara lebih mendetail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Kali lalu kita belajar kata tanya dengan arah jawabannya. Kira-kira kata tanya ini arah jawabannya kemana? Kali ini kita belajar beberapa kata tanya dengan informasi yang ingin diketahui. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua, kata tanya di mana? Kata tanya di mana menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Kata tanya siapa menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Lalu kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh.
Yang terakhir, kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini menunjukkan jumlah atau banyak benda. Baik, kita akan belajar selanjutnya bagaimana menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi. Pada pembelajaran yang lalu, anak-anak telah pelajari bahwa untuk menemukan informasi, kita harus membaca dengan cermat atau mendengarkan dengan baik sebuah teks. Yang kedua, untuk menulis informasi pada teks, mengajukan pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Baik, kita akan melihat satu teks bacaan yang akan kita buat beberapa pertanyaan nanti. Perhatikan teks berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Jadi anak-anak, teks yang telah Ibu Elis bacakan tadi dapat kita buat beberapa pertanyaan, ya, beberapa contoh pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang terdapat pada teks tersebut tadi dengan menggunakan kata tanya apa. Yang pertama, pertanyaan yang bisa kita buat adalah apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Ibu Elis ulangi, apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawabannya yang ada dalam teks tadi, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalir udara ke paru-paru. Yang pertanyaan yang kedua bisa kita buat, apa penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya ada dalam teks tadi, bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Yang ketiga, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Jawabannya, gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Jadi ini anak-anak beberapa pertanyaan yang bisa kita buat dengan bacaan yang sudah kita baca tadi dengan cermat. Ya anak-anak, Ibu Elis harapkan nanti anak-anak bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dari teks bacaan. Yang berikut kita akan pelajari bagaimana menyajikan informasi teks yang ditemukan ke dalam peta pikiran. Kali lalu kalian juga sudah belajar ya membuat peta pikiran, tetapi kali ini Ibu Elis akan mengulangi lagi biar anak-anak lebih paham ya. Beberapa cara yang telah kita pelajari untuk menemukan informasi dalam teks adalah yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu yang ketiga, membuat peta pikiran atau mind map. Oke anak-anak, kita akan melihat atau membaca bersama-sama sebuah teks sebelum kita membuat peta pikiran. Judul teks nanti yang akan kita baca adalah pentingnya penghijauan di lingkungan sekolah. Ibu Elis ulangi sekali lagi, judulnya adalah pentingnya penghijauan di lingkungan
Baik anak-anak, mari kita membaca bersama-sama teks berikut. Pentingnya penghijauan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah perlu ditata dengan penghijauan yang baik sehingga menciptakan suasana yang asri, bersih, sehat, sejuk, dan nyaman. Lingkungan yang tertata tentu membuat kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman. Lingkungan yang nyaman tentu akan dirasakan semua warga sekolah. Penghijauan adalah usaha untuk menanam pohon atau tumbuhan. Penghijauan dapat dimulai dari rumah kita sendiri atau sekolah. Penghijauan bertujuan untuk mengurangi efek pemanasan global. Pemanasan global dicirikan dengan naiknya suhu permukaan bumi. Kamu tentu dapat merasakan suhu di lingkungan kita yang semakin hari semakin panas saat siang hari. Selain itu, penghijauan juga penting dalam menyejukkan udara dan memperindah pemandangan lingkungan sekolah. Peran penghijauan antara lain sebagai paru-paru lingkungan bagi makhluk hidup sekitar. Penghijauan sebenarnya sangat mudah dilakukan jika setiap warga sekolah memiliki kesadaran akan pentingnya penghijauan. Program ini harus terus dilakukan agar penghijauan tetap terjaga. Tidak memetik tanaman, tidak merusak pohon, dan menyiram atau memupuk tanaman secara teratur merupakan contoh cara melaksanakan penghijauan. Baik anak-anak, setelah kita membaca bersama teks pentingnya penghijauan lingkungan sekolah, maka Ibu Elis akan menjelaskan secara lebih terperinci cara membuat peta pikiran. Peta pikiran yang dapat kita buat dengan informasi dalam teks di atas sebagai berikut. Yang pertama anak-anak harus menuliskan judul dari teks tersebut. Tadi judul teks itu adalah pentingnya penghijauan di lingkungan sekolah. Judul teks tersebut harus berada di tengah. Lalu setelah kita menulis judul teks di tengah, kita membuat pertanyaan, ya. Kita membuat beberapa pertanyaan dari teks tersebut yang sudah anak-anak siapkan pertanyaannya. Lalu kita masukkan ke dalam kotak, kita buat ke dalam kotak. Lalu kita akan membuat garis panah dari judul ke kotak-kotak di mana kita membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang kita temukan di dalam teks tadi. Baik anak-anak, Ibu Elis akan memberikan beberapa contoh pertanyaan dari teks tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penghijauan? Anak-anak jawabannya ada dalam teks ya. Penghijauan adalah usaha untuk menanam pohon atau tumbuhan. Jadi informasi kita mau tahu apa itu penghijauan, kita sudah dapat di dalam teks tadi. Kita letakkan di dalam satu kotak untuk menjadi peta pikiran. Lalu pertanyaan kedua, apa manfaat penghijauan terhadap kegiatan di sekolah? Jawabannya, menciptakan suasana yang asri, bersih, sejuk, dan nyaman. Pertanyaan yang bisa kita buat, pertanyaan yang ketiga, apa tujuan diadakan penghijauan? Jawabannya, untuk mengurangi efek global. Untuk mengurangi efek global. Lalu pertanyaan yang keempat,
Apa ciri-ciri dari pemanasan global? Jawabannya, ciri-ciri pemanasan global adalah naiknya suhu permukaan bumi. Lalu pertanyaan berikut yang bisa kita buat adalah, mengapa penghijauan berperan penting sebagai paru-paru lingkungan? Penghijauan, jawabannya, penghijauan berperan penting sebagai paru-paru lingkungan adalah memberikan udara yang sejuk bagi makhluk yang berada di sekitarnya. Pertanyaan yang keenam, kapan penghijauan dapat dilakukan? Penghijauan dapat dilakukan jika setiap sekolah memiliki Ibu Elis ulangi. Pertanyaan yang keenam, kapan penghijauan dapat dilakukan? Jawabannya, jika setiap orang memiliki kesadaran akan pentingnya penghijauan. Jadi anak-anak, dari satu teks bacaan tadi kita bisa menemukan 6 informasi penting dengan membuat pertanyaan. Jadi anak-anak jangan lupa ya, arah jawaban dari pertanyaan, lalu kira-kira apa yang bisa kita temukan dalam bacaan itu dengan pertanyaan yang bisa kita buat. Jadi sebelum anak-anak membuat peta pikiran dari tugas yang akan Ibu Elis berikan, anak-anak pelajari lagi ya, pelajari ulang lagi kira-kira apa yang dimaksudkan dan pertanyaan-pertanyaan, arah jawabannya, dan juga yang barusan Ibu Elis jelaskan tadi, kira-kira kegunaan apa dari pertanyaan tersebut untuk memperoleh informasi dalam sebuah teks. Baik anak-anak, setelah kita membaca teks dan belajar bagaimana cara membuat peta pikiran dari teks yang telah kita baca, maka anak-anak akan mengerjakan tugas. Tugasnya ada di dalam e-learning-nya. Tugas kita kali ini, anak-anak tidak menjawab pertanyaan seperti kali lalu, tetapi anak-anak Ibu Elis minta membuat peta pikiran dari sebuah teks yang akan Ibu Elis berikan, dan anak-anak dapat melihatnya itu pada e-learning. Jadi setelah anak-anak baca teksnya, anak-anak membuat pikiran dalam sebuah buku, anak-anak foto, lalu kirim bapri ke guru kelas masing-masing. Jadi anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu Elis harapkan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran dan juga tetap semangat menyelesaikan tugas. Dan Ibu Elis harapkan tugas yang diberikan supaya diselesaikan tepat waktu ya. Jangan menunda karena besok ada tugas lainnya. Mari sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah belajar bagaimana cara kami mendapatkan informasi dari sebuah teks. Teristimewa kami telah belajar bagaimana kami membuat peta pikiran yang ada di dalam informasi yang telah kami temukan di dalam teks. Kami mohon agar Engkau tetap menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami semua materi yang diajarkan. Kami juga terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran dengan senang hati. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santa Angela dan Santa Ursula, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, lindungilah saya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih juga buat mama yang sudah bekerja sama dengan kami untuk membimbing anak-anak belajar dari rumah.
Sampai jumpa, salam setia, Tuhan memberkati.